dong yang memfasilitasi karyawan dengan mobil hybrid keluaran terbaru? Iya, iya, karena memang itu kebutuhan. Saya sudah kaya, saya kaya kan dari hasil kerja mereka, ya. Bosnya terlalu, penampilannya terlalu wah dengan mobil yang super mahal, ya pegawainya wajar lah dikasih ya minimum kelas menengah lah. Dapat lagi, tapi fokus utamanya itu adalah soal ganjil genap, karena tiap malam itu kan saya di WA anak buah, mobil supir, saya kan di rumah ada supir 12 ya. Jadi pada nanya, ternyata si ini diambil sudah di booking karena ganjil genap gitu loh. Kan itu kan mobil kan dibagi dua kan. Akhirnya sebagai kebagian, kasihan gitu loh. Kalau listrik kan tidak peduli, tidak berlaku ganjil genap. Opung selain mobil apa sih biasanya yang Opung kasih buat karyawan? Kenapa? Selain mobil biasanya tuh apa sih? Oh, karyawan saya mah sudah beda-beda, ada yang sudah kelas mahal, ada yang sudah lah. Kalau pengacara kan ya udah pasti lah, sudah pasti ada yang gaji super mahal, ada udah tergantung karirnya, nggak bisa ngomong di sini lah. Itu aspiri saya nomor 1, lihat aja tasnya itu, mana ada yang semuanya level Hermes. Itu yang si B ini aspiri nomor 1, itu lihat aja pakaiannya itu. Tapi dia udah mengabdi sama saya udah 20 tahun, ya wajar lah, ya kan. Pak, memberikan mobil Apa? listrik pada karyawan gitu, karyawannya apakah salah satu, maksudnya karyawan yang berprestasi doang atau? Bukan, mobil ini bukan untuk dimiliki, dipakai. Tapi karyawan yang berprestasi seperti Nurbaini itu malah saya beliin Mercedes-Benz, udah milik dia. Tergantung prestasinya. Kalau Nurbaini itu kan aspirasi saya nomor 1 itu dia insinyur pertanian, kemudian saya sekolahkan dia hukum 20 tahun lalu dan sudah jadi pengacara senior sekarang. Itu tangan kanan saya di kantor. Sudah pengacara senior, sudah mampu jalan sendiri. Mbak, untuk itulah fasilitasnya lengkap. Dia itu bukan lagi saya pinjamin mobil, bukan mobil kantor, itu lihat aja mobilnya itu, lihat di Instagramnya Nurbaini Janah, ya. Sudah pakai Mercedes-Benz sendiri. Ferry apa? Orang kantor siapa nih? Udah capek nih. YouTuber gue siapa nah? Pergi, bodoh. Nomor YouTube-nya si nomor IG-nya si Benny mana berapa? Nomor IG-nya sama ya, nomor IG sama nomor pakai apa? IG ya? Instagram. Hah? Instagram apa namanya? Coba kasih ke mereka. Ya. Berarti yang membuat ibaratnya salah, aku anggap kayak Bang Otman bisa sukses ini tuh karena salah satunya karyawannya juga nggak sih Bang? Apa? Tangan karyawan. Ibaratnya Bang Otman bisa sukses ini tuh karena Iya dong. kerja keras karyawan juga. Gini loh. Mereka itu jam 7 pagi sudah ada di kamar-kamar kerja di pinggir kolam renang saya. Tiap pagi itu. Coba sekarang tanpa saya ajarin nih, accounting gua. Selin. Sini. Kau jam berapa tadi pagi di sini. Ini accounting gua. Jam berapa tadi di rumah gua, di kantor gua. Kau usah duduk. 6.30 pagi. Tiap pagi. 6.30. Ya, saya jam 4 sudah renang. Sudah kerja. Nah, dia jam 6.30, pengacara lain jam 7 udah pada bawa berkas. Ini gugatan di sini. Gue sambil renang. Roba itu gugatanmu. Aku itu kan udah kayak, kalau karate udah kayak kungfu udah dan 5 gitu loh. Jadi dia ngomong apapun udah langsung gua nangkap. Saya bisa sambil renang sambil merubah gugatan. Ya, mereka yang kerja, aku yang menikmati miliar-miliarder rupiah gitu loh. Ya, tapi kan nanti kan mereka ada waktunya, mereka pun akan menikmati seperti saya gitu loh. Itu kan semua proses. Saya udah 38 tahun jadi pengacara. Kadang waktu Krismon, ya, percaya nggak, 6 lemari besi di kamar gua itu semuanya isinya dolar. Hampir semua perusahaan pilot datang ke saya. Hampir semua. Itu tanya Pak Prabowo lah, 25 tahun jadi klien gua. Emangnya itu bohong? Dia sendiri ngaku 25 tahun itu jadi klien gua. Tanya Sinarmas, itu yang konglomerat paling besar, ya, hampir semua konglomerat. Setiap hari itu bisa 5 perkara.
Berarti gue harus mempersiapkan pembelaan itu mau tidak mau bangun subuh. Itulah sejarahnya kenapa aku sering bangun subuh, akhirnya jadi bawaan tubuh saya. Udah nggak bisa dirubah. Wah, gue lagi sakit pun di rumah sakit, jam 4 udah bangun. Makanya gue, kalau gue di Singapura, jam 5 gue udah melang-langguan kayak orang gelandangan di Orchard Road. Jalan pagi. Jadi itu karena bawaan kerja saya dari dulu, akhirnya terbiasa dari sekarang. Sesudah Krismon, akhirnya praktis gue udah nggak pernah ke kantor. Tanya orang ini, nggak pernah gue ke kantor. Gue lihat dokumen itu sudah memuntah gue, jadi trauma. Jadi gue itu kayak tadi jam 6.30 accounting, jam 7 semua lah pada datang pengacara, ya. Di sana sudah ada kamar sambil ada, gue kadang-kadang gue pakai kolor, ya, kan di kolam renang, ya. Sambil, karena aku kan hanya dengan tempo 5 menit, aku udah ngerti gugatan. Mereka datang dan nenek perbaiki, dan udah berangkat, perbaiki gugatan, pergi sidang, udah. Opung terus Rasman ngechat. Begini loh, halo Rasman botak, halo Rasman botak. Sekiranya pun saya melakukan sesuatu, boleh nggak langsung umumkan di Instagram? Itu aja dulu. Boleh nggak kau bilang, halo kau penjahat seks kau, boleh nggak? Itu aja dulu. Boleh nggak? Ya nggak boleh kan? Harus somasi dulu, ya lapor polisi dulu. Ini langsung Hotman itu penjahat dengan botaknya itu yang dadanya yang montok, perutnya yang gendut begitu, lemaknya penuh. Hotman itu penjahat seks. Dia menyalurkan birahinya kepada seluruh aspek. Hotman itu kelainan seks. Mana ada begitu budaya dimanapun. Somasi kagak, lapor polisi juga kagak. Itu gara-gara dia marah sama saya, gara-gara dia dipecat Richard Lee kemudian join sama saya bikin iklan skincare. Dibilangnya aku rebut kliennya. Sampai sekarang Richard Lee bukan klien gua. Jadi memang dia bikin Richard Lee tak beradab, dia civilized, benar-benar tak beradab, ya. Mana ada orang belum, dia kan cuma kuasa, masa langsung bilang kau penjahat seks Hotman. Orang kecuali si gua perkosa orang gua sama Aspi gua itu selama sebulan ikut saya, dia dansa terus, makanya gua bingung. Dia bilang chatting kamu sama cewek itu, ceweknya kan cewek yang biasa ke bar. Kalau kita bilang kirim dong baju mini lu, ya di Instagram dia lebih seksi lagi foto dia, orang hampir kelihatan semuanya. Itu loh, jadi benar-benar itu orang memang pantaslah dia terima hukumannya, dan hanya Hotman lah yang sanggup membuat dia bertekuk lutut sekarang. Berarti kemarin si Rasman ini play victim ke abang nggak sih? Apa? Play victim. Iya, play victim sekarang, seolah-olah dia menuntut keadilan. Coba tanya, dia tanya buka Instagramnya, kalau tiba-tiba ada orang bilang lu kau penjahat seks, kau menyalurkan birahinya ke seluruh aspek gua pun dia nggak kenal. Coba dia bilang gitu loh, menyalurkan birahinya ke aspek gua kan ratusan, ya. Dia bilang dia kenal juga kagak, interview juga kagak. Makanya sekarang Aspri yang sekarang ikut jadi terdakwa di BAP mengatakan sudah membantah semuanya. Bahkan dia mengatakan aku dari awal di frame, diarahkan oleh si Rasman katanya. Makanya gitu akan, tapi tanpa dihukum pun dia udah dicabut, basnya sudah habis dia. Sebagai pengacara nggak ada lagi kliennya dia. Siap-siap aja ntar bininya itu transfer dong Pak, sorry adanya KTP bilang. Bang, berarti Rasman bisa dibilang bukan level abang lagi lah ya. Saya udah doktor, udah pulang dari Australia, dia baru lulus SH. SH-nya pun entah dari mana gue nggak tahu. Sekali lagi, saya sudah doktor cum laude, saya udah 20 tahun sama asing. Saya pulang dari Australia di kantor pengacara dengan pengacaranya 700 orang, yang pengacara internasional semuanya. Saya udah pulang, dia baru jadi SH. Jadi memang dia bukan level gua dari segi kasus. Kalau sebagai manusia kan kita nggak bisa merendahkan orang kan. Tapi dari segi kerasis, apalagi si Firdaus itu sama aja dengan pedagang kaki lima melawan konglomerat dari segi karir. Bang.